Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyul qayyumil mudabbiri li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari Selasa malam Rabu yang lalu. Kita libur berkaitan dengan hari tasyrik. Maka pada malam hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbanyak menambah pahala sebagai bekal kita untuk kehidupan di akhirat kelak. Di antaranya dengan menuntut ilmu agama, dengan senantiasa belajar ilmu agama, insya Allah kita bisa membekali diri kita menjadi orang yang bertakwa, menjalankan kehidupan kita di dunia ini dengan senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi semua yang diharamkan. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. Masih menyisakan sedikit dari pembahasan tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah wa ayyabi'al qutna aw ghayrahu min al-badha'i'i wa yuqrida al-mushtariya fawqahu darahima wa yazida fi thamani tilkal bidha'ati li ajlil qard. Haram seseorang menjual kapas atau barang jualan lainnya. Ya, menjual ini dicontohkan di sini kutun, kapas atau barang-barang yang lainnya. Kain ya, atau yang lainnya. Barang jualan, barang dagangan yang lainnya. Dengan syarat yang di sini disebutkan wa yuqridu, ya, dengan lalu menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut. Ini yang dimaksud dengan diharamkan. Tidak hanya sekedar menjual kapas atau barang jualan lainnya, tapi karena ada menghutangi pembeli dengan dirham lebih dari nilai barang tersebut dan menaikkan harga barang karena hutang tersebut. Ini adalah contoh dari ribal qard. Seperti yang sudah disinggung di awal, bahwasanya ada 3 jenis riba yang dibahas dan dibicarakan pada awal bab muamalat ini. Pada akhir dari contoh-contoh jual beli yang diharamkan ini disebutkan di sini contoh lagi yang termasuk riba. Riba yang macam riba yang keempat, yaitu yang disebut dengan ribal qard. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Semua hutang yang kemudian menarik manfaat bunga, ya, manfaat bunga atau manfaat dalam bentuk yang lainnya yang disyaratkan karena adanya hutang,
maka itu disebut dengan ribal qard. Contohnya di sini adalah orang menjual kapas atau menjual kain atau menjual kurma atau menjual jam misalnya, menjual barang apapun. Tapi ya tidak hanya sekedar menjual, juga menghutangi pembeli dengan dirham atau dengan uang lebih dari nilai barang tersebut. Dengan tujuan agar menaikkan harga, mensyaratkan dia membeli darinya dan memberi pinjaman untuk pembeli tersebut, ya, pinjaman uang atau dirham atau dinar misalnya, dan dia menaikkan harga barang karena hutang tersebut. Ya, prakteknya seperti ini. Ada orang datang misalnya ke penjual. Ada orang datang ke penjual ingin membeli kapas. Ingin membeli kain misalnya. Lalu orang ini yang ingin membeli ini dia nggak bawa uang. Nggak punya uang untuk membeli. Akhirnya penjual mengatakan pada orang tersebut, saya kasih kamu pinjaman. Yang seharusnya kain itu atau kapas itu harganya misalnya 10 dirham. Kemudian penjual ini mengatakan saya kasih kamu pinjaman 15 dirham. Ya, supaya kamu bisa membeli kapas dari saya. Ya, dengan syarat kamu beli kapas dari saya. Akhirnya diberi pinjaman 15 dirham. Kemudian dia beli kapasnya. Lalu penjual mengatakan, saya jual kapas ini dengan harga 15 dirham. Padahal harga seharusnya harga normal, yaitu harga yang standar itu cuma 10 dirham seharusnya. Maka ini adalah contoh karena ada hutang, jadi ada manfaat. Harga barang dinaikkan karena hutang tersebut, maka ini adalah contoh dari riba yang disebut dengan ribal qard. Riba jenis atau riba macam riba yang keempat yang disebut dengan ribal qard, yaitu ada tambahan, ada manfaat, ada bunga karena sebab hutang, maka yang seperti itu adalah disebut dengan riba al-qard. Ya, ini adalah karena memberi hutang, maka kemudian mensyaratkan dia membeli darinya dan harga yang lebih tinggi. Sehingga keuntungannya jadi dua penjual itu. Yang pertama barangnya laku dan yang kedua adalah dia dapat tambahan. Tapi ya, dalam hal ini diharamkan karena didahului dengan hutang dan mensyaratkan untuk membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, ini hukumnya termasuk riba yang disebut dengan ribal qard. Contoh lagi, ribal qard juga tidak pada jual beli barang atau jual beli, tidak pada kasus menjual barang, tapi untuk jasa atau upah atas jasa. Contohnya di sini, wa ayyuqridul haik aw ghairahu. Haram seseorang menghutangi penenun kain. Aw ghairahu minal ujara, atau orang lain yang disewa jasanya. Wa yastakhdimahu bi aqalla min ujratil misli, lalu menyewa dengan upah yang kurang dari upah umumnya, li ajli dzalikal qardi, karena ada hutang tersebut. Ai in syarata dzalik, yakni jika disyaratkan hal itu.
wa yusammuna dzalika ar-rabtah, dan transaksi seperti ini ya dinamakan dengan ar-rabtah. Ya, ini contoh kasus yang lain, yaitu terjadi pada penenun kain. Ada hutang yang kemudian menarik manfaat dari sebab hutang itu. Dan maka ini juga termasuk ribal qard. Bagaimana bentuk manfaatnya? Karena seseorang itu menghutangi penenun kain atau penjahit baju, penjahit pakaian misalnya, atau tukang bangunan misalnya, atau misalnya tukang setrika baju, tukang gosok baju, ya pakaian, atau tukang masak. Dia pernah hutang, kemudian apa? Kamu karena punya hutang, kemudian mensyaratkan saya menghutangi kamu, tapi dengan syarat saya memakai jasa kamu dengan harga yang lebih murah, ya, dengan upah yang lebih murah, ya, lebih sedikit dari upah pada umumnya atau pada ukuran standarnya. Seharusnya misalnya sekali menjahit diupahi 10 dirham, tapi ternyata cuma diupahi 5 dirham karena ada hutang tadi. Memberi hutang kepada penjahit atau penenun kain, tapi mensyaratkan bahwasanya dia akan memakai jasanya tapi dengan upah yang lebih sedikit dibandingkan dengan upah pada umumnya, maka yang seperti ini juga termasuk hutang yang menarik adanya manfaat. Maka ini disebut dengan ribal qard. Dan model seperti ini yang dikenal dengan nama transaksi ar-rabtah. Kemudian ada contoh lagi kasus yang lain, yaitu pada petani. Ini yang juga sering terjadi di tempat kita. Petani menanam, biasanya nggak punya modal untuk beli bibit, kemudian berhutang. Ya, di sini contohnya seperti itu. Yang ketiga, au yuqridul harrosin. Ya, haram mengutangi para petani ila waqtil hasad, hingga masa panen, wa yashtarid. Nah, ini keharamannya karena ini yashtarid, dan mensyaratkan ayyabi'u alaihi ta'amahum, kepada mereka agar menjual makanan hasil panen kepadanya, kepada orang yang mengutangi itu, bi awda'a minas si'ri qalilan, dengan harga yang lebih sedikit, ya, yang lebih rendah, sedikit lebih rendah dari harga yang sewajarnya atau sebenarnya. Wa yusammuna dzalika al-maqdi. Ini transaksi seperti ini disebut maqdi. Ya. Banyak ini terjadi kasus seperti ini di tempat kita, di yang para petani yang tidak punya modal untuk menanam bibit atau pupuk, kemudian berhutang untuk membeli pupuk, kemudian berhutang. Tapi yang menghutangi itu kemudian mensyaratkan bahwasanya hasil panennya harus dijual ke dia nanti. Saya kasih hutang dengan syarat nanti hasil panen dijual ke dia, ke pemberi hutang. Dan ya, tidak hanya itu, ada manfaat lebih bagi dia, yaitu dengan harga yang lebih murah, harga yang sedikit lebih rendah daripada harga pada umumnya, daripada harga yang sebenarnya. Seharusnya harganya per kilo 10 dirham, kemudian ya sama dia karena ada hutang di awal, ya dihargai dengan harga yang
rendah, lebih rendah daripada harga yang sebenarnya dengan 7 misalnya atau 8 dirham per kilo misalnya. Ya, maka yang seperti itu adalah termasuk ribal qard karena ada hutang mensyaratkan sesuatu yang berupa manfaat kepada orang yang menghutangi, maka yang seperti itu disebut dengan riba al-qard. Jadi tidak hanya berbentuk utang kemudian ada bunganya saja dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk-bentuk seperti yang tadi disebutkan. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama contohnya adalah seorang penjual menjual barang dagangannya. Kemudian dia menghutangi pembeli karena pembeli ingin beli tidak punya uang, dia hutangi pembeli. Ya. Namun ya dengan syarat barang tersebut dijual dengan harga yang lebih tinggi kepada pembeli itu karena ada sebab hutang. Maka yang seperti itu hukumnya termasuk riba al-qard. Yang kedua adalah karena sebab hutang kemudian seseorang yang menghutangi kepada penenun kain atau penjahit atau tukang bangunan kemudian menyewa jasanya dan menggunakan jasanya tapi mensyaratkan apa dengan upah yang kurang dari upah pada umumnya yang lebih rendah daripada upah pada umumnya karena sebab utang tersebut, maka yang seperti itu juga termasuk contoh riba al-qard karena ada utang yang menarik manfaat. Ya, yang ketiga contohnya di sini adalah orang yang menghutangi petani kemudian mensyaratkan bahwasanya nanti saat panen maka hasil panennya harus dijual ke dia dan dihargai dengan harga yang lebih murah daripada harga yang sebenarnya. Maka yang seperti ini disebut dengan ribal qard juga. Ya, ini adalah contoh-contoh dari riba al-qard. Wa kadza jumlatun min muamalati ahli hadzal zaman. Demikian pula sejumlah transaksi-transaksi muamalat orang-orang di masa sekarang ini. Wa aktsaruha kharijatun an qanunis syara'. Kebanyakannya keluar dari aturan syara'. Ya, maka kita harus hati-hati. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu, ingin berbisnis atau ingin melakukan suatu transaksi, membeli atau yang ingin menyewa ya, dan yang lain sebagainya, bentuk-bentuk muamalah, bentuk-bentuk transaksi, kita harus periksa, kita harus teliti, ya, kita harus waspada. Sebelum kita terjun, sebaiknya kita berhati-hati terlebih dahulu. Jika kita sudah periksa, kemudian ternyata yang menurut ilmu yang kita pelajari ternyata tidak ada yang bertentangan dengan syariat, maka kita boleh melaksanakannya. Kita bisa tenang hati kita terjun ke dalamnya, melakukan transaksi tersebut. Akan tetapi kemudian saat kita memeriksa, meneliti atau mengamati bentuk transaksi, model transaksi, ternyata ada sesuatu yang mengganjal. Kita belum tahu hukumnya. Ditanyakan kepada para guru, para masyayikh. Insya Allah banyak yang bisa membantu kita menyampaikan hukum dan fatwa tentang hal tersebut. Maka kemudian kita tanyakan, seandainya itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan, maka kita hindari. Seandainya ya, meskipun dalam ternyata dalam kasus tersebut ada beberapa pendapat ulama, tidak hanya satu, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, maka ya kita bisa memilih apakah kita meninggalkannya mengikuti ulama yang tidak membolehkan atau kita bisa melakukannya mengikuti pendapat ulama yang membolehkan. Ya, ini semuanya dalam Islam ada kaidah-kaidahnya. Para ulama
sudah menjelaskan, diambil dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari sumber ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan muamalah. Maka hendaknya kita memperhatikan hal tersebut, jangan sampai kita ceroboh, jangan sampai kita teledor langsung saja. Setelah terjadi baru tahu, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Akhirnya menyesal. Ya, bagaimana memperbaikinya tentu ada caranya. Makanya ya, jangan sampai kita malu ya untuk bertanya supaya kita tidak sesat di jalan. Semoga kita semuanya bisa menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerapkan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk muamalah. Apalagi di masa sekarang ini, ya banyak sekali ya model-model baru yang diadopsi dari Barat. Ada namanya apa namanya? Bitcoin. Nah, waktu itu sampai ramai dan banyak yang bertanya bagaimana hukumnya. Alhamdulillah dari Syekh Nabil ada sempat yang mengirim rekaman menjelaskan tentang keharaman transaksi tersebut, dan itu kata beliau termasuk bai'ul, bukan bai'ul majhul lagi, bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Ya, kalau yang sering yang kita sudah pelajari di kitab-kitab kan bai'ul majhul atau bai'u ainin, bai'u syai'in lam tarahul ain, menjual sesuatu yang tidak terlihat kayak online gitu kan, masih ada begini pendapat yang bolehkan. Atau bai'ul majhul ya, tentang sesuatu yang tidak ditentukan, menjual sesuatu yang tidak ditentukan dari beberapa barang yang ada. Ini kata Syekh Nabil apa? Bai'ul ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Maka itu termasuk yang diharamkan. Ya, seperti itu kalau kita ini ya insya Allah kita akan bisa membantu siapapun yang ingin menanyakan, insya Allah kita tanyakan kepada para masyayikh kita. Alhamdulillah murid dari Syekh Abdullah Al-Harari ya banyak sudah talaki kepada guru kita Syekh Abdullah Al-Harari, dan ya, insya Allah bisa kita tanyakan kepada mereka yang benar-benar memahami tentang hukum-hukum muamalat ini. Fa'ala muridi ridallah, maka orang yang menghendaki ridha Allah, wa salamati dinihi, dan menghendaki keselamatan agama dan dunianya, dinihi wa dunyahu, ayyata'allam, hendaknya belajar ma yahillu wa ma yahrumu, apa yang halal, apa yang haram, min alimin wari'in nasihin syafiqin, dari seorang ulama yang waro' yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan sayang terhadap agama seseorang, agama muridnya. Fa inna talabal halali faridatun ala kulli muslimin, karena menggunakan dan mencari hal yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dengan kita belajar ilmu agama, maka itu adalah modal utama bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu agama kita bisa bedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar secara syarak, mana yang menyalahi syarak, sehingga kita bisa memilih mana yang benar dan meninggalkan mana yang salah secara hukum syarak. Oleh karena itu sangat penting sekali kita untuk terus belajar, terus bertanya kepada para ulama, para alim ulama, para masyayikh. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini di dunia ini, agar bisa kita jalani sesuai dengan aturan syariat yang sudah digariskan dalam agama kita, agama Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sudah selesai pembahasan tentang macam-macam jual beli yang diharamkan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, membahas tentang
pasal bahas tentang nafkah. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah kita tutup. Kalau menabung emas dengan niat menitipkan barang tersebut, ya hukumnya tidak apa-apa, menitipkan. Itu kan emas kan utuh, dia nggak menjual ke orang lain, kemudian kita beli emasnya, kemudian emasnya utuh, punya kita disimpan. Kalau hukum gadai, Ustadz gimana? Hukum gadai. Hukum gadai itu kan syariat itu kan menggadaikan sesuatu. Menjadikan suatu sebagai jaminan atas hutang itu hukumnya dibolehkan. Tapi ada ya ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan yang ada di pegadaian yang umum itu tidak sesuai atau menyalahi apa yang sudah ditetapkan dalam syarak. Iya, Ya, bunganya gede. Iya, di antaranya itu adalah kalau barang apa yang berhutang tidak bisa melunasi, maka barangnya langsung dilelang sama dia. Seharusnya kan tidak begitu. Iya. Ya. Dan setahu saya itu katanya dia mentaksir harga barang yang digadaikan itu cuma berapa persen itu dari harga barang sebenarnya, bukan 100%. Jadi utang yang dikasih itu bukan 100% harga barang. Apa 70%-nya atau 80%-nya gitu. Kalau nggak salah saya pernah baca gitu. Ini pelajari tentang pegadaian yang berlaku di ini yang punya pemerintah itu. Sehingga apa yang diberikan itu harga taksirannya itu di bawah harga yang seharusnya. Ya, maka yang seperti itu kemudian pada saat si orang yang berhutang itu tidak bisa melunasi hutangnya, barangnya seharusnya kan dijual dengan izin orang yang berhutang. Tapi ini tidak. Ya, dia kasih peringatan kalau orang yang berhutang tidak juga ini seharusnya kalau ya bagi orang yang memegang barang jaminan itu tidak boleh menjual begitu saja. Itu seakan jadi milik dia, dijual dan semuanya buat dia. Ya. Kalau dalam Islam itu barang jaminan itu hanya sebagai penjamin atas hutang. Seandainya orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang tersebut dijual oleh orang yang berhutang itu, orang yang memiliki barang tersebut yang dijadikannya sebagai jaminan. Lalu ya dari hasil penjualannya digunakan untuk melunasi hutangnya. Robtoh itu adalah seseorang memberi hutang kepada orang yang bekerja, memiliki keahlian, dan dengan jasanya itu orang tersebut dikasih upah. Misalnya penjahit, penenun pakaian, penenun kain, penjahit pakaian, atau tukang bangunan.
ada orang menghutangi ini, misalnya penjahit, saya hutangi kamu, tapi ya dengan syarat kalau saya jahit ke kamu, ya upahnya jahit harus lebih murah dibandingkan dengan upah umumnya. Upah umumnya satu baju dijahit itu 150.000. Karena sebab hutang, ya karena kamu kan punya hutang. Jadi kalau saya jahit ke kamu cukup 100.000 aja. Itu yang disebut dengan robtoh. Mensyaratkan ya karena ada hutang, dan sehingga ketika dia yang menghutangi itu menggunakan atau menyewa jasanya, maka dia minta upahnya itu lebih kecil, lebih murah, lebih sedikit dibandingkan dengan upah pada umumnya. Yang seharusnya upahnya 200.000, kemudian karena ada hutang, ya kan kamu kan punya hutang ke saya, udah saya kasih upah 150 aja. Berarti kan berkurang 50.000 dari upah pada umumnya. Itu yang disebut dengan robtoh, yaitu berkaitan dengan hutang yang kemudian mensyaratkan ya, agar ya, upah untuk menyewa jasa orang tersebut karena dia pernah berhutang belum dilunasi, maka dia mensyaratkan jika memakai jasanya dengan upah yang lebih sedikit, kurang dari upah yang standar atau pada umumnya. Itu yang disebut dengan robtoh. Kalau sudah, insya Allah kita lanjutkan pada Selasa yang akan datang, bahas tentang lanjutan dari bab muamalat dari kitab ini. Mari kita tutup dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi gfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.